Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Nak. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Oke, baik. Hari ini karena kita sudah masuk kembali, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai detik ini kita masih diberikan anugerah berupa indera pendengaran. Karena tidak semua manusia itu punya indera pendengaran. Artinya memang semua orang itu diciptakan punya telinga, tapi tidak semua telinga manusia itu bisa mendengar. Untuk itu sudah sepatutnya bagi kita untuk selalu bersyukur. Oke, baik, hari ini anak-anak, tujuan pembelajaran kita adalah kita akan mengulas dengan adanya diskusi kelompok. Harapannya adalah siswa mampu untuk menjelaskan kembali fungsi bagian-bagian telinga seperti itu. Oke, sebelumnya hari ini saya akan membentuk kalian ke dalam 3 kelompok saja, ya, jadi 3 kelompok. Nanti kelompoknya dari ini 1, 2, dan 3-nya di situ. 4 saja ya, 4 saja. Ini ada berapa? Ada 20. Oke, kita bentuk jadi 4 kelompok saja. Jadi nanti ini kelompok 1, itu kelompok 2, terus ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, ya. Sekarang saya berikan dulu yang ini. Oke, coba kalian perhatikan KPD-nya beserta kalian keluarkan dulu buku paket IPA-nya. Di buku paket IPA itu sudah ada gambar model telinga, ya, bisa dikeluarkan dulu buku paket IPA-nya. Di halaman 144 bisa kalian baca dan kalian cari sendiri bersama kelompoknya. Di situ sudah ada gambar model telinga, ya. Oke, jangan ambil dulu. Jadi di situ sudah ada gambar model telinga. Nanti silakan kalian diskusikan fungsi dan bagian-bagian telinga itu fungsinya apa saja. Di situ sudah ada. Bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang. Nanti setelah itu perwakilan kelompok maju ke depan. Oke, silakan kalian kerjakan dulu. Oke, bisa kalian mulai kerjakan ya. Oke, silakan kalian mulai kerjakan dari sekarang karena waktu kita tidak banyak ya. Jadi bisa mulai kerjakan dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan dulu.
kelompoknya, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Dari yang laki-laki ke depan. Oke, bayangkan ya temannya akan membacakan hasil diskusi bersama kelompoknya. Oke, kapan baca dulu? Ya, tersebut telinga. A. Daun telinga. Fungsinya mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. B. Saluran telinga menghasilkan minyak serumen. Menangkap debu yang masuk ke saluran telinga. Kedua, beberapa itu masuk ke dalam telinga. Kemudian A. Dan telinga memberikan timpani. Menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang mengumpulkan gelombang telinga. B. Gelombang telinga harus mantil terus bukan dasar sampai yang tinggi menentukan getaran dari bidang telinga menuju masuk. Oke, silakan dulu. Oke, dari apa yang disampaikan oleh temanku, apakah ada jawaban dari kelompoknya berbeda? Ada enggak? Enggak ada ya? Sama berarti ya? Oke, jadi fungsi masing-masing telinga, bagian luar terutama itu ada daun telinga. Fungsinya adalah mengumpulkan gelombang suara yang masuk ke dalam telinga. Jadi kita bisa mendengar bunyi itu ketika ada gelombang yang masuk ke dalam saluran telinga, dan gelombang suara itu kemudian ditangkap oleh daun telinga, sehingga kita itu bisa mendengar ketika bunyi itu ditangkap oleh daun telinga. Nah, kira-kira ayam itu bisa mendengar nggak? Dia nggak punya telinga. Kira-kira ayam itu bisa mendengar nggak? Bisa. Tapi apakah apakah ayam itu punya dua telinga? Tidak ya. Jadi terus kenapa alasannya kenapa kok ayam itu nggak punya dua telinga? Karena ayam itu adalah jenis burung atau Pisces unggas ya. Jadi hewan yang bertelur itu biasanya tidak punya daun telinga. Oke. Sekarang yang kedua dari yang perempuan. Mbak maju. Silakan didengarkan dulu temannya mau menyampaikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Oke, silakan duduk. Tadi temannya sudah menyampaikan hasil presentasi, hasil diskusinya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Nah, kira-kira dari apa yang disampaikan oleh temanmu, apakah ada jawaban yang berbeda dari fungsi bagian-bagian telinga? Tidak ada ya. Jadi tadi yang mungkin agak berbeda itu ada di bagian telinga bagian dalam, terutama di saluran Eustachius ya. Jadi nanti saya berbagi
Saluran Eustachius itu fungsinya adalah menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring yang berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Karena tekanan udara terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Sehingga gendang telinga itu sangat rentan untuk sobek. Pak, apa yang terjadi kalau gendang telinga sobek? Yang terjadi ketika seseorang itu mengalami sobek gendang telinga adalah tuli. Kita tidak bisa mendengar karena memang gendang telinga itu berfungsi untuk menggetarkan tekanan udara dari luar yang nanti menggetarkan gendang telinga itu sehingga kita bisa mendengarkan bunyi seperti itu. Oke, baik. Dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Semanggung dan juga belajar kita hari ini, kira-kira apakah ada ditanyakan dulu? Ya, oke. Sekarang berikutnya, sebagai tugas lanjutan, kalian bisa mengerjakan tugas individu yang ada di dalam KKPD ya. Oke, berikutnya bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran ini? Kalau biasanya kalian belajarnya itu membosankan atau tidak biasanya? Membosankan. Berarti hari ini cukup berhasil ya pembelajaran kita. Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Karena tidak ada, dari saya cukup sekian. Kurang lebih yang mohon maaf. Sebelum saya tutup dan sebelum saya akhiri, yang perlu kalian ingat adalah bahwa Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menciptakan kita dengan segala bentuk kesempurnaan. Salah satunya adalah dengan adanya telinga sebagai indera pendengaran kita. Nah, telinga itu sebenarnya hanya alat. Namun indera pendengaran kita yang sudah disalurkan ke otak itu merupakan ada di bagian dalamnya telinga. Jadi bukan yang tampak, bukan, melainkan yang ada di dalam telinga itulah yang sebenarnya menjadi indera pendengar. Kalau telinga itu hanya berfungsi sebagai penangkap gelombang saja. Ibarat kata kalau misalkan kalian punya TV parabola di rumah, itu kan parabola biasanya bentuknya lingkaran agak lebar. Nah, tujuannya itu sama seperti dalam telinga, yaitu untuk menangkap gelombang. Bedanya kalau dalam telinga itu berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang masuk ke dalam telinga yang disalurkan melalui udara. Sehingga kalau misalkan telinga manusia itu mendengarkan bunyi atau suara yang terlalu keras, jadi bunyi yang terlalu keras itu artinya tekanan udaranya juga semakin tinggi. Kalau ini terjadi, maka bisa saja mengakibatkan gendang telinga itu rusak seperti yang tadi saya sampaikan. Oke. Karena tidak ada yang ditanyakan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.